Saudara Presiden Rusia Vladimir Putin menggerakkan pasukan ke wilayah timur Ukraina. Gerakan pasukan diumumkan Putin pada pukul 6 pagi waktu Moskwa atau 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Какие опасности это существующие вызовы? Ini adalah tadi pidato pergerakan pasukan secara khusus ke wilayah timur Ukraina yang disiarkan di stasiun televisi. Putin, saudara, menyebut sebagai operasi militer khusus. Putin menyatakan pergerakan pasukan ke wilayah timur Ukraina adalah untuk membebaskan warga yang tertindas oleh pemerintah Ukraina. Rusia, kata Putin, tidak berniat untuk menduduki Ukraina. Dan satu hari sebelum pengumuman penyerangan terjadi di kota Moskwa, pada Hari Pembela Tanah Air, Putin meletakkan karangan bunga di makam prajurit yang gugur di Perang Dunia Kedua. В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Diplomasi diharapkan masih jadi jalan keluar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Namun langkah Rusia yang secara resmi mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk yang menjadi wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur membuat Uni Eropa dan Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Rusia. Sebelumnya, pada Kamis pagi, Ukraina memulai keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan invasi Rusia. Anggota parlemen ini menyetujui dekret Presiden Volodymyr Zelensky yang memberlakukan keadaan darurat terhitung selama 30 hari ke depan. Dan keadaan darurat ini memungkinkan pihak berwenang untuk memberlakukan jam malam dan juga pembatasan pergerakan, memblokir aksi unjuk rasa, serta ada juga larangan partai dan organisasi politik. Alasan pembatasan tersebut adalah demi untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum masyarakat. Keadaan darurat, saudara, diberlakukan mengikuti langkah dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang pada Senin lalu mengakui kemerdekaan wilayah pemberontak di Ukraina Timur. Presiden Putin mendapat persetujuan parlemen untuk bisa menggunakan kekuatan militer di luar negeri dan mengerahkan pasukan di daerah-daerah konflik dengan dalih menjaga perdamaian. Konflik di Ukraina Timur dengan pemberontak pro-Rusia telah terjadi selama hampir 8 tahun dan menewaskan 14.000 orang. Menanggapi konflik yang terjadi, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyebut Rusia telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina dengan mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur sebagai entitas independen. Pernyataan ini disampaikan Guterres pada pertemuannya kepada wartawan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Guterres mengatakan tindakan Rusia menandakan pukulan maut terhadap perjanjian Minsk. PBB sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan dan juga Majelis Umum yang berdiri sepenuhnya di belakang kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah Ukraina dalam perbatasan yang diakui secara internasional. Pertikaian timur barat atas Ukraina meningkat secara dramatis, saudara.
Ukraina dan Rusia memberi isyarat konfrontasi yang lebih besar bisa saja mungkin terjadi di depan. Apa yang terjadi dengan Rusia dan Ukraina, saudara? Ini Ukraina dulunya adalah bagian dari Uni Soviet hingga memperoleh kemerdekaannya di tahun 1991. Hubungan Rusia dan Ukraina kemudian menegang pada tahun 2013 karena adanya kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa. Bergeser 2 tahun setelahnya di tahun 2015, Ukraina dan Rusia menandatangani kesepakatan damai di Minsk yang ditengahi oleh Perancis dan Jerman. Meski begitu, kesepakatan damai tercoreng dengan dilanggarnya gencatan senjata berulang kali. Tetaplah bersama kami, saudara, karena usai jeda kami masih menghadirkan informasi apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tetaplah bersama kami.